Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah sekaligus kisah jejak kewalian Syekh Abdul Muhyi Tasikmalaya dan legenda daripada Gua Pamijahan. Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, terdapat makam ulama yang konon katanya sebagai penyebar agama Islam di Tasikmalaya. Hingga saat ini, makam tersebut banyak diziarahi masyarakat dari berbagai daerah. Diketahui makam ini merupakan tempat peristirahatan Syekh Abdul Muhyi. Mengutip dari berbagai sumber, disebutkan bahwa sejarah penyebaran Islam oleh Syekh Abdul Muhyi di Tasikmalaya bermula saat beliau berusia sekitar 27 tahun. Ia beserta teman sepondoknya dibawa oleh gurunya Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabbar untuk menunaikan ibadah haji. Ketika di Baitullah, gurunya mendapatkan ilham yang menyebut bahwa salah satu santrinya akan mendapatkan pangkat derajat kewalian. Setelah itu, Syekh Abdul Rauf memerintahkan Syekh Abdul Muhyi untuk mencari sebuah gua. Gua yang dicari akan ditemukan jika di suatu tempat ditanami padi hasilnya tetap sebenih. Artinya tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Namun beliau belum berhasil menemukannya. Kemudian ia pergi melanjutkan perjalanan yang cukup panjang hingga sampai di suatu daerah bernama Pameung Peuk yang termasuk wilayah Kabupaten Garut saat itu. Di sini beliau bermukim selama 1 tahun antara tahun 1685 hingga 1686 Masehi untuk menyebarkan agama Islam. Asal usul Gua Pamijahan. Singkat cerita, setelah bermukim di suatu daerah, beliau turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Ternyata padi yang telah dipanen hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan ada gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi kembali. Sambil bermunajat berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama. Sebagaimana hasil panen yang pertama, di sanalah beliau yakin bahwa di dalam gunung tersebut terdapat gua. Ketika Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengar suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah Ta'ala. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam As-Sanusi.
Inilah yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan. Terletak di antara kaki Gunung Mujarrad. Gua ini adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Muhyi. Sejak ditemukannya gua tersebut, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, beliau juga menempuh ilmu tarekat. Pamijahan sebagai metafora. Syekh Abdul Muhyi lahir dari pasangan Sembah Lebe Wartakusumah dan Nyai Ratu Ajeng Tangenijah. Ayahnya memiliki garis keturunan dari kerajaan Galuh Ciamis. Mengenai masa hidupnya, terdapat dua informasi yang berbeda. Pertama, antara tahun 1650 hingga 1730 Masehi. Kedua, antara tahun 1640 hingga 1715 Masehi. Selain daripada itu, beberapa sumber tercatat ia lahir di Mataram, Kartasura, Jawa Tengah, sedangkan sumber lainnya mencatatkan kelahiran di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terlepas dari perbedaan informasi tersebut, Syekh Abdul Muhyi menghabiskan masa kecil dan remajanya di Gresik, Jawa Timur. Selama itu, ia mendapatkan pendidikan agama Islam dari kedua orang tuanya dan ulama-ulama yang berasal dari Ampel Denta, Surabaya. Sekembalinya dari Aceh, ia sempat ke Gresik dan menikah dengan Ayu Baktak. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 4 orang putra bernama Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusuma, dan Fakih Ibrahim. Menurut Khairus Salam dalam sejarah perjuangan Syekh Abdul Muhyi Waliullah Pamijahan, beberapa hari setelah pernikahannya, ia membawa istrinya dari Gresik menuju Jawa Barat dalam rangka memenuhi titah dari gurunya. Daerah pertama yang didatangi adalah Dharma Kuningan. Kedatangannya disambut baik oleh masyarakat setempat yang meminta kepadanya untuk mendidik mereka. Ia mengabulkan permintaan itu dan menetap selama 7 tahun, 1678 hingga 1685 Masehi. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju daerah Pameung Peuk, Garut, dan menetap selama kurang lebih 1 tahun. Selama di Pameung Peuk, Syekh Abdul Muhyi menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kehati-hatian. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dengan masyarakat Pameung Peuk yang belum memeluk agama Islam. Wilayah berikutnya yang ia datangi adalah Batu Wangi, Garut. Selain berhasil mengajak masyarakat untuk menerima ajaran Islam, ia mendapat penentangan dari masyarakat sekitar yang menolak ajaran yang dibawanya. Setahun berikutnya, ia melanjutkan perjalanan ke Lebak Siu, Tasikmalaya, dan menetap selama kurang lebih 4 tahun. Di wilayah inilah bersama para pengikutnya berhasil mendirikan sebuah masjid. Ia tekun menyiapkan kader-kader untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Di samping itu, ia sering menenangkan diri di lembah gunung Kampung Cilumbu sekitar 6 km dari Lebak Siu yang kemudian ia namakan sebagai Gunung Mujarrad. Dari kebiasaannya itu, ia akhirnya menemukan gua yang diisyaratkan oleh gurunya. Gua tersebut kemudian diberikan nama Safar Wadi
berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang berada di antara lembah. Mengutip kembali Muhammad Wildan Yahya, penemuan gua terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1111 Hijriah atau 1690 Masehi. Saat itu diperkirakan usia Syekh Abdul Muhyi genap 40 tahun. Sepeninggalannya, Gua Saparwadi kerap kali dikunjungi oleh pendatang dari berbagai pelosok pulau Jawa secara berduyun-duyun, laksana ikan akan bertelur, mijah dalam bahasa Sunda. Sehingga gua ini kemudian dikenal dengan nama Pamijahan, tempat ikan bertelur, yang kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi beserta keluarganya bermukim di dalamnya. Selain itu, gua tersebut dijadikannya sebagai tempat untuk mendidik para santri. Meski demikian, upaya menyebarkan agama Islam ke wilayah lain tetap dilaksanakan. Kampung Bojong, kini dikenal dengan nama Kampung Bengkok, menjadi wilayah pertama yang dikunjungi dalam menyebarkan agama Islam dan tarekat Satoriyah setelah penemuan gua. Sekitar kurang lebih 2 km di sebelah barat dari Kampung Bojong, ia melanjutkan penyebaran ajarannya dan berhasil mendirikan sebuah masjid. Ia kemudian menggunakan kembali nama Safarwadi untuk di wilayah tersebut. Di samping itu, Syekh Abdul Muhyi juga menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Bupati Sukapura Tasikmalaya, Wiradadha III. Dari hubungan tersebut, maka ruang geraknya menjadi leluasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Bahkan, anjuran-anjurannya menjadi fatwa yang sangat dipatuhi. Selain itu, ulama-ulama besar sezamannya seperti Syekh Maulana Mansur dari Banten dan Syekh Ja'far Shadiq dari Garut kerap kali berkunjung ke Pamijahan sekedar untuk berdialog mengenai masalah-masalah agama. Tahun berganti tahun, kemasyhurannya kian melebar ke wilayah-wilayah di Pulau Jawa lainnya seperti Cirebon, Demak, Ciamis, Bandung, Banten, hingga Mataram, Surakarta. Bahkan sekali waktu ia pernah menerima seorang utusan Kesultanan Mataram yang membawa surat permintaan kepadanya untuk bersedia mendidik anak-anak dari Sultan Pakubuwana II. Anak-anak dari Sultan Pakubuwana II dengan imbalan menjadikan Pamijahan sebagai tanah pendidikan. Namun permintaan itu tidak pernah dipenuhinya hingga ia meninggal pada tahun 1151 Hijriah atau 1730 Masehi. Budaya lisan. Dalam perkembangan tasawuf di Indonesia, Syekh Abdul Muhyi dikenal sebagai penyebar tarekat Satoriyah di wilayah Jawa Barat, khususnya di Pamijahan, Tasikmalaya, melalui pengajaran martabat alam 7. Muhammad Wildan Yahya mencatat seorang sejarah, ajaran tersebut merupakan suatu konsepsi yang berhubungan dengan tajalli dalam penciptaan alam semesta dan manusia. Selanjutnya, ia tercatat mengembangkan metode zikir al-jahr, mengeraskan zikir, dan zikir al-sir, memelankan zikir, yang masing-masing berasal dari Thariqat Qadariyah dan Thariqat An-Naqsabandiyah. Meski demikian, sangat sulit menemukan ajaran-ajarannya dalam sumber tertulis yang ditulis langsung oleh Syekh Abdul Muhyi, sekalipun terdapat naskah tentang martabat alam 7, namun itu ditulis oleh penulis lain yang disandarkan kepada dirinya. Seturut Tommy Kristomi dalam Satoriyah Tradition in West Java,
The Case of Pamijahan, bahkan naskah tertua di Pamijahan terkait dirinya hanya menyebutkan silsilahnya saja. Besar kemungkinan sulitnya menemukan sumber-sumber tertulis yang ditulis langsung olehnya tidak terlepas dari kondisi masyarakat Pamijahan kala itu yang masih sangat terpencil, sehingga penyebaran ajarannya dilakukan secara lisan dan dalam bentuk perilaku praktis. Selain itu, sikap penentangan Syekh Abdul Muhyi terhadap penjajahan Belanda yang mengharuskannya berpindah-pindah tempat di sekitar Pamijahan sangat menyulitkan dirinya untuk menuliskan ajaran-ajarannya. Itulah sebuah kisah yang bisa kami berikan kepada Anda semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wawasan sejarah bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.